Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin, para kiai, para sesepuh, para ustadz, segenap pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama baik MBJ maupun ranting se-Bangsal-Sari, wabil khusus Ketua MBJ-NU Bangsal-Sari Al-Mukarram Kiai Haji Hasbullah, Ketua Lazisnu, atau di dalam struktur itu yang betul adalah Ketua UPSIS NU Care Lazisnu MBJ-NU Bangsal-Sari Al-Ustadz Selamat MPDI, dan di sini hadir pengurus Ibnu Ustadz Imran, dan juga ada dari Fatayat, ada dari perwakilan Muslimat, Ansor, dan para undangan hadirin yang dimuliakan Allah. Tidak lupa di sini ternyata dihadiri oleh Suriah ya. Ada Kiai Nawawi di sini, ada Kiai Madadi. Ini luar biasa, Suriah ikut terjun kepada persoalan kelembagaan khususnya Lazisnu. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di Bangsal-Sari ini ada dua personal yang ditarik ke kepengurusan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin. Beliau di LDNU, dan saya sendiri menempati di jajaran pengurus Lazisnu PBNU. Kami memang berdua sudah lama di PCNU Jember, juga di PWNU pernah. Jadi memang sudah waktunya kalau kita menempati kepengurusan di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tapi di NU itu para hadirin, sebenarnya bukan karena pengurus PB, PW, PC, NBC, ranting, dan anak ranting. Yang terpenting adalah kita bisa berkhidmat di Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi khidmatnya ini yang terpenting. Kita bisa mengabdi, karena tujuan kita di NU ini adalah untuk mempertahankan dan memperjuangkan ajaran ahli sunnah wal jamaah, dan mudah-mudahan kelak nanti kita bisa bersama-sama dengan rombongan muassis NU Kiai Hasyim Asy'ari dan para kiai-kiai yang lain, sehingga kita ini mudah-mudahan semua min ahlil jannah. Allahumma amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kami berembuk dengan pengurus Lazisnu di MBJ-NU Bangsal-Sari. Bagaimana Lazisnu di Bangsal-Sari ini bisa hidup, bisa berkembang. Saya cerita, saya informasikan, alhamdulillah kalau di Lazisnu PBNU
kita bergerak sejak tahun 2022 di dalam kepengurusan yang baru, yaitu kepengurusan yang dipimpin oleh Kiai Haji Yahya Khalid Stakuf dan Rais Am Kiai Haji Miftahul Akhyar. Sejak 2022 itu kita bergerak mengembangkan dan memanage Lazisnu ini. Alhamdulillah, audit 2023 kita bisa mencapai 2,3 triliun. Jadi kontribusi atau peran NU di dalam filantropi, di dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat infak sedekah itu sudah mencapai 2,3 triliun. Kemudian tahun 2023 dan diaudit di 2024, alhamdulillah meningkat menjadi 3,5 triliun. Nah, ini luar biasa ya. Lazisnu hidup di beberapa daerah baik dalam negeri maupun luar negeri. Ramadan kemarin saya dapat mandat dari Lazisnu PBNU untuk konsolidasi di Arab Saudi. Alhamdulillah bisa umrah, bisa umrah, dan kita koordinasi dengan pengurus Lazisnu di Arab Saudi. Itu hanya 2 kali pertemuan bisa kumpul uang 50 juta. Waktu itu hanya 2 kali pertemuan, ya hanya 2 kali pertemuan. Nah, kalau ini dikonsolidasikan, kalau ini digerakkan, Masya Allah, saya hakul yakin NU ini akan memiliki dana yang luar biasa. Perlu diketahui oleh para hadirin, sumbangsih Nahdlatul Ulama lewat Lazisnu ke Palestina, mungkin panjenengan sering lihat bagaimana Gaza, bagaimana Palestina, luar biasa. Bukan hanya puluhan miliar, tapi ratusan miliar yang masuk ke rekening Lazisnu, dan kita distribusikan, kita sampaikan, kita bantukan ke warga Palestina, ke warga Gaza dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah para hadirin, kalau ada gambar Lazisnu, ada gambar NU, kita kirim barang-barang itu lewat Mesir, bahkan negara-negara Timur Tengah itu bekerja sama dengan kami. Itu kalau ada gambar NU-nya, Israel nggak mengganggu. Jadi barokahnya NU ini luar biasa. Jadi kalau ada gambar NU, oh ini bantuan dari NU ke warga Palestina, nggak diganggu. Nah ini luar biasa ya, sehingga NU ini memang organisasi sakral. Jadi saya yakin muassis pendiri NU itu nggak sembarangan mendirikan NU. Oleh karena itu, kita ini sebenarnya yang butuh NU. Kita ini khidmat di NU, bagaimana kita mengabdi di NU, bagaimana kita memberikan manfaat di NU. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan gerakan Lazisnu ini nanti. Para hadirin, saya diamanati menjadi Korwil Jawa Timur, koordinator wilayah Jawa Timur. Kemarin kami mengisi di Situbondo. Kami juga diskusi dengan pengurus Lazisnu di Bondowoso. Saya mikir, kalau daerah saya sendiri ini mati Lazisnunya, kan malu saya ini. Masa orang Bangsal, orang Jember, ya, mentraining Lazisnu yang ada di daerah-daerah, tapi di daerahnya sendiri la yahya wa la yamut. Kan kita malu gitu. Saya malu. Saya bilang ke Ustadz Selamat, saya bilang ke Ki Asbullah, mal todus dan gula ka itu. Manabi Bangsal Sari ini kata Odi. Bangsal Sari Lazisnunya harus bangkit, harus hidup dan bisa mengumpulkan uang minimal 1 miliar. Ya.
Harus seperti itu nanti. Nah, ini harus dibangkitkan, kan sudah di PKPNU semua. Di PKPNU itu kan muharrik, ya, penggerak Nahdlatul Ulama. Nah, ini saya akan ngisi materi, panjenengan nanti bisa mikir-mikir dari materi yang kami sampaikan. Judulnya adalah optimalisasi gerakan Khawain Nahdlatul Ulama. Lazisnu. Lazisnu memiliki peran penting dalam gerakan filantropi. Filantropi ini kasih sayang para rabu. Rais Am PBN, Wakil Rais Am PBNU, Guru Tengkulak, guru kami, Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Ketika saya ini aktif dalam gerakan filantropi lewat ZIS, lewat zakat infak dan sedekah, menjadi ketua Basnas, menjadi pengurus Al-Zisnu. Beliau menulis sendiri hadis Nabi, menulis lalu diberikan ke Tengkulak. Bunyi dari hadis yang beliau tulis itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibguni fi du'afaikum fa innama tunsarun wa turzakun wa turhamuna bi du'afaikum. Carilah orang-orang du'afa. Ya, karena filantropi ini artinya kasih sayang, pembelaan kita kepada kaum-kaum du'afa, kepada kaum-kaum lemah. Rasulullah ternyata meminta, ibguni fi du'afaikum, cari orang-orang du'afa itu, cari orang fakir, cari orang miskin, cari anak-anak yatim, cari orang-orang yang terlantar. Di situ. Nah, ini. Alhamdulillah dari PC NU ini Lazisno, nanti ini ya Ustaz, ya, kita lanjutkan dulu. Nah, fa innama tunsarun wa turzakun wa turhamuna bi du'afaikum. Karena pertolongan Allah kepada kamu sekalian, pertolongan Allah kepada kita, rizki Allah kepada kita, kasih sayang kepada kita, ya, kasih sayang Allah kepada kita, bidu'afaikum, sebab masih ada orang yang peduli kepada kaum-kaum du'afa. Jadi sebenarnya kalau kita ini aktif menggerakkan Lazisnu dengan membantu kaum-kaum du'afa, langsung maupun tidak langsung kita sudah memiliki kontribusi untuk turunnya pertolongan Allah, untuk turunnya rizki Allah, untuk turunnya kasih sayang Allah di muka bumi. Nah itu para hadirin, sehingga kami memiliki semangat bahwa gerakan filantropi, gerakan lewat Lazisnu ini, dan nanti kita perbantukan kepada kaum-kaum du'afa, insya Allah kita ini memiliki semangat yang tinggi. Para hadirin, nah ini ya potensi kita, sosial kapital Nahdlatul Ulama. NU ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak ada organisasi di dunia ini yang sebesar Nahdlatul Ulama. Tidak ada. NU tidak hanya ada di Indonesia, di berbagai negeri itu ada Nahdlatul Ulama. Tengkulak yang pernah ke Inggris ada NU, pernah ke Vietnam, pernah ke Thailand, dan negara-negara di Timur Tengah Asia, karena dulu pernah ikut Kiai Hasyim Muzadi, jadi sering ke luar negeri, itu ada pengurus Nahdlatul Ulama. Dan negara-negara di dunia, pengurus NU itu cukup diterima. Ini luar biasa, ini kekuatan kita. Ada nilai-nilai luhur NU. Apa? Pengabdian. Neng NU cetada bejerna. Kan tidak ada, ya. Di NU ya ada gajinya, tidak ada. Tidak ada pengabdian, khidmat. Tapi saya percaya kepada daunnya Ki As'ad, guru saya. Cong NU kabini, belencei cong, gitu. Kabini.
jadikan istri. Artinya kalau kita mengabdi di Nahdlatul Ulama, jangan khawatir jazakallah, ya, balasan Allah kepada kita. Jangan khawatir, jangan khawatir. Ini pengabdian, ya. Ini nilai-nilai luhur NU. Sehingga saya sangat yakin dahulunya kiai saya sendiri, Kiai As'ad itu santren, santren Kotu Berjuang dengan NU. Dilanjutkan dengan Kepawaid juga begitu. Mun keluar dari NU tak polong bikot. Jadi saya ini sudah bagaimanapun ya tetap NU. Jadi apapun di NU saya senang. Pokok ngabdi dengan NU. Gitu. Bahkan ada kiai-kiai yang lain mengatakan, kalau ada orang khidmat di NU, berjuang di NU, kok kekurangan, kok fakir, istilahnya, ya suruh ludahi lisan saja. Artinya tidak mungkin, Bapak-bapak, karena pengabdian di Nahdlatul Ulama barokahnya besar. Jadi kalau kalian panjenengan sedojenika ini, saya memang minta kepada Ustadz Selamat ambil anak-anak muda, baik laki maupun perempuan, untuk berjuang di Lazisnu. Karena saya menginginkan Lazisnu di Bangsal Sari ini 2 bulan bisa mengumpulkan 100 juta. Siap? Siap? Nah, siap. Harus diteruskan melalui gerakan koin NU. Ayo kita semangat. Yang kedua adalah kekeluargaan. Nah, NU nikah kan keluargaan, setretanan setuju. Yang ketiga adalah kebangsaan, kesederhanaan, kemandirian. NU harus mandiri. Nah, kemudian ada kekuatan jaringan NU yang luar biasa. Jaringan NU itu adalah jaringan alumni pondok pesantren. Karena NU lahir dari pesantren, maka alumni-alumni pondok pesantren itu harus berjuang di Nahdlatul Ulama. Kotu berjuang dengan NU. Ini jaringan kekuatan kita. Yang kedua adalah jaringan simpatisan. Jadi simpatisan NU ini luar biasa, apalagi seperti Kiai Madati, Kiai Nawawi, ini kan banyak pasien tua itu. Nah, kan banyak pasien itu. Jadi itu simpatisannya banyak. Mudah-mudahan pasiennya yang tidak rondo-rondo. Jadi jaringan simpatisan ini luar biasa. Jaringan keumatan, ini kekuatan Nahdlatul Ulama. Jadi kita harus pede, ya. Kita harus pede. Makanya saya bilang kepada pengurus IPNO ini, pengurus IPPNU Fatayat Ansor, kita harus pede. Kita ini memiliki kekuatan keumatan yang luar biasa. Kemudian kepercayaan masyarakat. Kita ini adalah benteng moral, problem solver, artinya banyak kiai-kiai itu yang memberikan jalan keluar terhadap problem-problem, masalah-masalah yang ada di warga masyarakat atau di masyarakat. Itu problem solver namanya. Problem yang bisa dijadikan jalan keluar oleh kiai-kiai. Kemudian representasi ajaran Islam Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Ini kekuatan besar kita. Jangan sampai, kalau Lazisnu ini Bapak-bapak, kalau Lazisnu itu tidak jalan, lalu yang jalan itu di luar Lazisnu, misalnya Lazismu, misalnya YDFF, misalnya lembaga-lembaga amil yang lain, mereka akan mengambil zakat, infak, sedekah warga Nahdlatul Ulama digunakan untuk kepentingan mereka. Ini yang bahaya. Jadi apapun, Lazisnu harus hidup. Lazisnu harus jalan. Gerakan koin NU harus jalan. Nah, para hadirin, nanti PDF ini, ya ini biar diberikan kepada kepengurusan supaya dipelajari. Saya langsung kepada poin
yang terkait dengan apa koin NU itu. Koin NU adalah gerakan penggalangan dana secara kolektif dan berkesinambungan dari warga Nahdliyin dalam bentuk uang receh atau donasi sukarela. Koin NU solusi memperoleh keuangan tanpa kompensasi politik atau selamat dari dana hibah pemerintah yang kadang-kadang menimbulkan masalah hukum. Kenapa kita ini perlu menggerakkan koin NU? Supaya NU ini selamat. Naudzubillah, kalau NU dapat dana hibah yang bermasalah misalnya, kan kasihan pengurus NU itu dipanggil KPK, dipanggil kejaksaan, kan repot. Atau kita menerima dana hibah politik, dan politiknya berbeda dengan politik NU misalnya. Ini dana hibah, tapi saya punya kepentingan. Kepentingannya ABCD. ABCD ini bertentangan dengan khitbah Nahdlatul Ulama misalnya. Ini kan repot, bahaya. Nah, kalau dana koin NU ini digerakkan oleh kita, lalu dikumpulkan, dimanage dengan baik, maka kita mandiri. Ini yang penting. Manfaat koin NU antara lain: 1. Kemandirian finansial organisasi. Koin NU membantu NU tidak bergantung pada pihak luar, terutama dalam pendanaan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan. Dana berasal dari warga sendiri, sehingga lebih bebas dalam mengambil sikap dan keputusan. Kemandirian itu ada dalam diri kita. Yang kedua, memperkuat soliditas dan kepedulian jemaah. Warga Nahdliyin merasa memiliki peran langsung dalam membangun organisasi. Partisipasi dalam koin NU menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial. Jadi enak kalau Lazisno, Upizis Lazisno di Bangsal Sari ini jalan, uangnya sampai miliar atau ratusan juta. Oh, ranting mengajukan, itu loh, ada ibu yang kekurangan beras. Oh, ini ada rumah atau mushola yang sudah hampir roboh dan lain sebagainya. Jadi mandiri kita. Nah, itu yang penting nanti. Kemudian yang ketiga, dapat menjalankan program NU dari dana warga NU. Koin NU adalah wujud nyata dari semangat warga membiayai organisasi. Melalui donasi recehan yang dikumpulkan secara rutin dari jutaan warga Nahdliyin, NU mampu menghimpun dana besar yang bersumber dari masyarakat sendiri. Ini yang diharapkan. Makanya nanti ranting-ranting ini harus bergerak. Teknisnya monggo kita bicarakan, apa melalui yasinan, apa melalui masjid dan lain sebagainya. Yang penting kita gerakkan koin NU ini supaya sukses. Yang keempat adalah jalankan program tanpa ketergantungan pihak luar. Karena dana berasal dari warga NU sendiri, NU tidak bergantung pada sponsor yang bisa mengintervensi arah program. Lebih bebas dalam merancang kegiatan dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kemudian yang kelima, menjadi organisasi yang berdaulat secara finansial dan ideologis. NU mampu membiayai seluruh kegiatan dan programnya sendiri, dan NU bebas menjalankan ajaran, prinsip, dan pemikiran keagamaan sesuai dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa tekanan. Yang keenam, menumbuhkan rasa memiliki.
Ketika warga ikut berkontribusi, mereka merasa menjadi bagian dari kemajuan NU. Ini memperkuat loyalitas, semangat gotong royong, dan kebanggaan sebagai Nahdliyin. Nah, para hadirin, ini kenapa Lazisno ini harus hidup? Karena sekarang ini ada undang-undang ini Bapak-bapak yang perlu diperhatikan.